Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Andra dimanapun berada. Sebelum kita lanjut, aku ingin sapa Sobat Andra semuanya. Bagaimana keadaan kalian sampai pada hari ini? Semoga kita semua, kalian dan saya berada dalam keadaan yang sehat walafiat, serta lancar dan baik-baik saja dalam menjalani segala aktivitas. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah. Seperti biasanya di setiap hari Senin dan hari Jumat itu kita akan upload atau kita akan sajikan video kepada Sobat Andra, yaitu di segmen beda, apa itu belajar dengan Andra. Oke, di segmen beda kali ini mungkin kita akan membahas tentang fi'il ya, atau kata kerja gitu kan. Nah, apa alasan kita bahas fi'il? Karena mungkin banyak yang bingung gitu kan. Karena setiap aku itu upload video mengenai daily vlog atau vlog sehari-hari. Nah kan di setiap vlog sehari-hari yang aku upload itu adalah berisi tentang mufradat atau kosakata bahasa Arab, baik itu isim, kata benda, maupun fi'il, kata kerja. Nah, di samping aku menyebutkan bahasa Arab dari isim, kata benda atau kata kerja itu, biasanya aku akan nyebutin satu contoh atau satu kali yang berbentuk dalam satu kalimat di video-video daily vlog itu. Nah, jadi mungkin banyak yang bingung kok bisa seperti itu contohnya, karena apalagi biasanya berkaitan dengan fi'il. Aku itu biasa nyebutin di situ kan, kalau kita melakukan pekerjaan yang misalnya telah pergi, begini bahasa Arabnya. Kalau akan pergi, begini bahasa Arabnya. Nah, jadi mungkin banyak Sobat Andra yang bertanya-tanya gitu kan, atau bingung kok bisa gitu kan. Nah, jadi di segmen beda kali ini, belajar dengan Andra, kita akan bahas tentang fi'il dan pembagiannya secara dasar. Nah, oke Sobat Andra semua, jadi hari ini, hari Senin lah ya, hari Senin ini, jadi kita akan belajar dulu mengenai fi'il ya. Harus kita ingat, fi'il secara bahasa itu adalah kata kerja. Dan untuk bentuk dasar, kata kerja dalam bahasa Arab itu dibagi 3. Yang pertama, fi'il madhi, yang kedua, fi'il mudhari', dan yang ketiga, fi'il amar. Nah, untuk pengetahuan dasar atau secara bahasa saja, fi'il madhi ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang telah lalu. Itu kalau diartikan nanti bahasa Arabnya. Kalau fi'il mudhari' adalah kata kerja yang digunakan itu ketika kita untuk mengekspresikan atau mengungkapkan pekerjaan yang dilakukan itu adalah yang sedang berlangsung atau yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Nah, sedangkan fi'il amar secara bahasa itu perintah. Nah, otomatis fi'il amar itu adalah kata kerja yang kita gunakan itu untuk memerintah seseorang, 2 orang, atau 3 orang lebih ya. Jadi fi'il amar itu kata kerja perintah. Nah, otomatis kata kerja perintah ini adalah fil mustaqbal atau yang akan datang gitu kan. Karena kan kita nyuruh orang pasti belum dikerjakan. Karena belum dikerjakan kita nyuruh orang. Nah, itu dia logikanya. Jadi fi'il amar atau kata kerja perintah ini adalah kata kerja yang berbentuk mustaqbal juga atau yang akan datang. Nah, jadi fi'il madhi tadi kita gunakan untuk menyatakan pekerjaan yang telah dikerjakan. Kalau fi'il mudhari adalah untuk menyatakan pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Sedangkan fi'il amar adalah kata kerja yang berbentuk perintah atau suruhan. Oke, sampai di sini Sobat Andra semoga paham ya. Oke, itu untuk pembuka kita di segmen beda kali ini. Oke, jadi kita harus ingat dan kita harus betul-betul ingat ya. Apakah kita menggunakan fi'il madhi, mudhari, atau amar? Kita harus sesuaikan dengan sesuatu yang kita kerjakan atau yang ingin kita ungkapkan. Jadi, sekali lagi, dalam bahasa Arab itu dibutuhkan yang namanya qasdul hikayah ya. Jadi qasdul hikayah itu adalah artinya tujuan cerita. Jadi kita harus tahu qasdul hikayahnya sebelum kita mengungkapkan satu kalimat atau menerjemahkan satu kalimat. Kenapa? Karena tanpa tahu tujuan cerita, mungkin pengertian kita atau sesuatu yang kita artikan atau kita buat ke dalam bahasa Arab itu bisa jadi berbeda maknanya dan berbeda pemahaman orang gitu kan. Jadi harus satu pemahaman gitu kan. Kalau bicara itu harus satu pemahaman agar sama-sama mengerti apa yang diungkapkan. Sedangkan secara bahasa Indonesia saja, kalau kita itu tidak satu pemahaman,
dengan lawan bicara kita, maka bisa beda maknanya. Padahal kita orang Indonesia loh, bisa beda memaknainya. Nah, jadi apalagi ini yang bukan bahasa kita, jadi kita itu harus tahu qasdul hikayahnya gitu, tujuan ceritanya agar kita lebih mudah mengartikan bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau membuat ke bahasa Arab dari bahasa Indonesia. Sama ya, maaf, agar kita tahu bagaimana cara menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau sebaliknya membuat bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Itu yang benar, oke? Jadi untuk sobat Andra semua mungkin sampai di sini sudah paham ya, dan harus paham memang penggunaan fi'il madhi, mudhari dan amar ini. Oke, jadi itu tadi pengertiannya adalah untuk fi'il madhi ini adalah secara bahasa Arab itu ada ya di dalam kitab yang biasa kita bahas ya. Aku lupa namanya, apa ya? Nama kitabnya adalah dalam kitab Mukhtasar Jiddan ya. Jadi pengertian fi'il madhi ini adalah fi'il madhi adalah kalimatun dalat ala zamanin madin ya, ala zamani madin ya. Jadi fi'il madhi itu adalah kalimat yang menunjukkan atas masa yang telah lalu ya. Sedangkan untuk fi'il mudhari adalah kalimatun dalat ala zamanin yahtamilul hal wal istiqbal ya, atau yahtamilul hal awil istiqbal. Jadi fi'il mudhari itu adalah kalimatun dalat, kalimat yang menunjukkan ala ma'nan ala zamanin, atas zaman, atas masa, yahtamilul hal yang melibatkan masa sekarang, wal istiqbal dan masa yang akan datang. Sedangkan fi'il mudhari berbeda, yaitu itu adalah fi'il yang kalimatun dalat ala talabi syai'in fil mustaqbal atau fil istiqbal ya, fil istiqbal. Jadi kalimatun dalat ala talabi syai'in fil istiqbal. Itulah pengertian dari fi'il amar, adalah kalimat yang menunjukkan atas permintaan sesuatu, yaitu di masa yang akan datang gitu. Seperti yang aku bilang tadi, ketika kita menyuruh sesuatu atau meminta sesuatu itu pasti belum dikerjakan gitu kan. Karena kita nyuruh orang rapikan pakaian, ya nggak mungkin kita suruh lagi dong kalau pakaiannya udah rapi gitu kan, kalau dia udah merapikan pakaiannya. Jadi di masa yang akan datang. Itu dia untuk pengertian dari 3 fi'il ini ya. Tadi madhi, mudhari, dan amar. Jadi untuk sobat Andra semua, aku harap untuk dasar ini dulu dari pengertian dan cara penggunaan, dari pengertian dan penggunaan ya, waktu penggunaan yang tepat untuk ketiga fi'il ini semoga kita sudah mengerti, agar kita bisa share video selanjutnya itu mengenai cara penggunaan atau pemakaiannya dalam kalimat itu dan perubahan-perubahannya. Kita bisa share video selanjutnya itu di hari Jumat mendatang. Oke, demikian dulu video kita video singkat lah ya kali ini dalam segmen beda, belajar dengan Andra. Semoga sobat Andra mengerti dan suka dengan video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Aku mohon bantu aku untuk mengembangkan channel ini dan lebih banyak lagi orang yang bisa belajar dengan kita men-share video ini. Terima kasih. Semoga kita bisa sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.